semuanya dalam keadaan sehat pada hari ini kita akan melanjutkan materi di modul kedua, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi ke-7, langkah 3.1 sampai 4. Itu mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Tapi sebelum kau memasuki sesi ini, beta mau tanya di mana dong? Ada yang masih ingat kok materi bulan lalu yang sesi langkah kedua tuh? Masih, Bu. Mungkin ada yang bisa menjawab? Beta, Ibu. Bagaimana Mama Reka? Itu kapan hari itu Ibu ajar bilang ketong lihat atau buka usaha tuh lihat dari potensi alam yang ada di ketong sekitar. Contohnya kalau ada pisang, apa ketong pun kemampuan bisa ketong olah yang ada potensi alam di ketong kita. Misalnya tadi kita bilang pisang, karena beta bisa bermasak, berarti beta usaha jual pisang goreng. Ya, mantap Mama Reka. Jadi sebelum ketong membuka suatu usaha itu, ketong harus bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita. Misalnya Mama Reka, dia punya potensi alamnya itu adalah pisang. Jadi dia punya keterampilan apa? Ya jual kue, bisa membuat kue. Jadi dia buka usaha untuk menjual kue. Baik, tepuk tangan dulu Mama. Oke, baik. Selanjutnya beta akan menunjukkan satu video mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Mari Mama merapat sedikit kok. Tidak bisa Ibu. Bisa kok? Bisa. Saya bayar ikan yang habis saja ya Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oke, baik Mama. Dari video yang sudah disaksikan tadi, beta mau bertanya di salah satu Mama, masalah apa yang terjadi pada usaha Ibu Lili? Ada yang bisa bantu jawab kok? Utang Ibu. Bagaimana Mama Sevi? Masalahnya dia ada utang. Lalu ada yang mau ditambahkan lagi? Usahanya Ibu Lili jual ikan tuh sampai berjalan dengan bagus. Ya, jadi tepat sekali ya Mama ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh Ibu Lili itu tidak berjalan. Di mana ikan-ikan dia melihat potensi yang ada di sekitar lingkungannya itu adalah potensi ikan. Jadi dia membuka usaha itu adalah jualan ikan segar. Tapi kenyataannya apa? Ikan yang dijual itu tidak laku karena banyak yang di sekitar dia itu sudah berjualan ikan dan banyak konsumen itu yang akan datang ke pelanggan yang sudah mereka tahu. Jadi sehingga petambak ikan minta bayaran, Ibu Lili sudah tidak mampu
jadilah dia berhutang toh. Jadi di sini beta mau sampaikan sedikit untuk menjalankan ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja, Mama. Harus sebelum melakukan usaha itu harus dipikirkan terlebih dahulu, memikirkan lebih matang lagi bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya akan mendatangkan keuntungan. Oke, baik. Sekarang Mama, Kotong bisa bantu usaha Ibu Lili dengan melihat flip chart 3A. Bisa lihat kok? Kurang jelas. Tulisan terlalu kecil-kecil Ibu. Nah, beta minta salah satu Mama untuk datang ke baca. Iya. Sapa. Mama sapa, Mama. Mama baca dulu. Usaha apakah yang akan dilakukan? Dia menjawab jawaban juga. Baca semua, Sa. Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Yang berikut, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Oke, baik. Terima kasih Mama Pipi. Silakan duduk. Jadi Mama bisa perhatikan di sini, sebelum memulai usaha, Ibu Lili itu harus bisa menentukan ide usaha apa. Yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan? Di sini Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Lalu yang kedua, siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Itu ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Yang keempat, apakah penyebab gagal usaha Ibu Lili selama ini? Yaitu Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual di sekitarnya, karena pelanggan itu sudah tahu, konsumen itu sudah tahu di mana dia harus membeli belanja di ikan yang sudah setiap harinya dia belanja, Mama. Dia sudah ada langganan. Iya, benar sekali Mama Pipi. Oke, di sini beta mau simpulkan sedikit, Mama. Setelah mempunyai ide usaha, kita itu harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide usaha apa yang mau dibangun. Lalu kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut dan menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Lalu kita mungkin sudah tahu beberapa hal, yaitu tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan yang pertama, datang ke pasar, lalu bertanya pada orang di sekitar. Selanjutnya atau mendengar berita dari televisi atau radio dan lain sebagainya. Oke, baik Mama, mungkin sekian sesi dari saya, tapi sebelum saya mengakhiri, beta mau ajak Mama dong sedikit berpati, artinya patah pinggang sedikit. Bangun dong. Berpati, supaya semangat siang-siang begitu Mama. Patah pinggang. Mama Pipi buat memang nih. Jadi Mama ikut dia penggerakan dia punya SBG-nya permainan itu adalah tepuk dangding dong. Dangding dung. Jadi Mama ikut dulu Nanti Mama beta gerakan sambil Mama ikut. Tepuk dangding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha set. Mau tinggal lebih luas sedikit. Mau Pipi, oke? Sudah bisa tahu toh? Berarti ketong Balik gimana dong? Kanan atau kiri? Dari Mama Sa? Kanan Sa, oke? Kanan kiri kanan, kanan kiri kanan baru patah pinggang, patah pinggang. Oke? Baik Nah,
dilanjutkan oleh teman saya, Mama. Selamat siang, terima kasih.